Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kita akan lanjutkan mata kuliah ikatan kimia kita. Untuk hari ini adalah materi ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalennya hari ini kita akan lebih melihat tentang bagaimana ikatan kovalen menurut teori ikatan valensi atau VSEPR. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kalian itu sudah mempelajari tentang ikatan ionik ya. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan bagaimana suatu senyawa biner itu bisa dikatakan sebagai senyawa ionik dan bagaimana dia sebagai senyawa kovalen. Jadi harus diingat ya, kita bisa menentukan senyawa biner itu dia tergolong sebagai senyawa ionik atau kovalen berdasarkan selisih dari keelektronegatifan. Kalau nilainya di bawah 1,7, maka dia karakter ioniknya itu semakin persentasenya semakin berkurang. Jadi lebih didominasi oleh karakter kovalen. Jadi senyawanya tergolong sebagai senyawa kovalen. Tapi kalau nilainya itu selisih keelektronegatifan itu sama dengan 1,7 atau lebih dari 1,7, maka dia digolongkan sebagai senyawa ionik ya. Kenapa batasnya 1,7? Karena kalian juga sudah lihat ada tabelnya bahwa di angka selisih keelektronegatifan 1,7 itu persentase karakter ioniknya itu sebesar 51%. Dan menurut Pauling kalau sudah di atas 50%, suatu senyawa itu karakter ioniknya sudah di atas 51%, maka sudah di atas 50%, maka dia bisa digolongkan sebagai senyawa ionik. Nah, ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu ya, setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan bisa menuliskan struktur Lewis dari senyawa kovalen, kemudian menjelaskan konsep resonansi, kemudian menentukan struktur Lewis yang paling stabil berdasarkan konsep muatan formal, yang keempat memperkirakan topologi molekul dari berdasarkan teori VSEPR, dan yang kelima menggambarkan bentuk molekul dan menentukan sudut ikatannya. Nah, yang keenam ini enggak hari ini ya, yang keenam ini nanti kalian akan mempelajari kepolaran ikatan berdasarkan data keelektronegatifan dan bentuk molekul. Itu mungkin nanti di akhir pertemuan materi tentang ikatan kovalen. Jadi pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang ikatan kovalen. Nah, mungkin setelah itu sebelum masuk ke materi gaya antar molekul. Oke? Nah, kita lihat materi yang pertama itu tentang struktur Lewis. Nah, jadi J.N. Lewis merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan ikatan pada senyawa seperti HCl, NH3, CO2. Nah, jadi tahun 1916 Lewis itu mengemukakan teori yang menyatakan bahwa atom-atom membentuk ikatan kovalen, ya, ini yang saya bold ya, ikatan kovalen dengan cara membentuk pasangan-pasangan elektron hasil sumbangan kedua atom yang berikatan. Nah, jadi ikatan kovalen itu dia katanya terbentuk dari pasangan elektron hasil sumbangan kedua atom yang berikatan. Nah, jadi makanya ikatan kovalen juga dikatakan sebagai ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Ya, jadi karena adanya pemakaian elektron bersama-sama. Di situ yang harus kalian ingat, ikatan kovalen itu dia pemakaian elektron secara bersama-sama. Ikatannya terbentuk dari pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, elektron bersama-sama itu elektron siapa yang digunakan? Nah, itu merupakan sumbangan dari kedua atom yang berikatan. Ya. Nah, ada satu jenis ikatan kovalen lagi, itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu dia pemakaian elektron secara bersama-sama, tapi elektronnya itu dia berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, ya, di situ bedanya. Kalau ikatan kovalen koordinasi dia pemakaian elektron bersama, tapi elektronnya itu merupakan sumbangan dari salah satu atom. Tapi kalau ikatan kovalen yang kovalen aja, dia pemakaian elektron bersama-sama, di mana elektron yang digunakan itu merupakan sumbangan dari kedua atom yang berikatan. Ingat ya, jadi poin dari ikatan kovalen itu dia pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, itu yang membedakan dia dengan ikatan ionik. Kalau ikatan ionik kan dia ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Nah, karena ada atom yang menyerahkan elektron, maka dia jadi bermuatan positif atau menjadi kation, dan ada elektron yang menerima, ada atom yang menerima, maka dia menjadi bermuatan negatif atau anion. Akibat adanya perbedaan muatan ini terjadi tarik menarik. Nah, itu dia yang disebut sebagai ikatan ionik. Nah, sedangkan ikatan kovalen dia pemakaian elektron bersama-sama.
Nah, jadi mereka memakai elektron secara bersama-sama. Itu ya, di situ yang harus diingat. Nah, di sini juga diingat jangan sekali-sekali mengatakan bahwa ikatan kovalen itu dia terbentuk antara unsur-unsur unsur-unsur non logam dengan non logam. Nah, itu juga harus dihindari ya, karena itu bisa menyebabkan miskonsepsi. Penjelasannya sama dengan ikatan ionik yang lalu. Untuk senyawa biner, kalian bisa melihat dari selisih keelektronegatifan. Jadi angka mutlak dari selisih keelektronegatifannya, kalau di atas 1,7 dia karakter ioniknya lebih besar, maka dia tergolong sebagai senyawa ionik. Kalau di bawah 1,7 dia digolongkan sebagai senyawa kovalen ya. Itu yang harus diingat. Jadi tidak semua atom-atom yang berasal dari golongan unsur non logam dengan non logam kalau berikatan dia membentuk senyawa kovalen. Itu yang harus dihindari. Tidak semua. Kalian boleh bilang tapi umumnya ya, umumnya. Nah, konsep dasarnya ikatan ionik itu merupakan ikatan kovalen itu dia merupakan ikatan yang terbentuk dengan cara pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, terbentuknya ikatan kovalen itu karena kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron atom gas mulia, yaitu 8 ya. Pada kulit terluarnya ya, elektron valensinya 8, atau untuk helium dia khusus 2 elektron ya. Nah, 2 elektron pada helium ini juga karena pada kulit terluarnya itu memang maksimal hanya bisa terisi oleh 2 elektron ya. Kulit es ya, kita tahu kalau kulit K itu dia maksimal hanya 2 elektron. Nah, oleh sebab itu teori Lewis mengenai ikatan kovalen juga disebut teori oktet. Jadi oktet ini dasarnya dari 8. 8 ini dia oktet ya. Oke, kemudian menurut teori Lewis, untuk membentuk suatu ikatan kovalen tunggal, setiap atom menyumbangkan 1 elektron kulit terluarnya. Bila antara kedua atom membentuk ikatan kovalen ganda atau rangkap, maka setiap atom akan menyumbangkan elektron sesuai dengan derajat penggandaannya. Kalau nanti dia mau pakai rangkap 2, berarti ikatan kovalen rangkap 2, maka masing-masing atom akan menyumbangkan 2 elektron. Kalau nanti mau buat rangkap 3, maka masing-masing atom akan menyumbangkan 3 elektron. Yang pasti elektronnya itu akan dia pakai secara bersama-sama ya. Nah, Lewis menggambarkan ikatan kovalen melalui struktur Lewis atau rumus elektron yang terdiri dari simbol Lewis. Nah, simbol Lewis yaitu lambang atom yang dikelilingi oleh titik-titik. Nah, ini perlu saya bold ya. Jadi simbol Lewis itu dia ya, lambang dari Lewis itu dia merupakan titik-titik yang menyatakan elektron valensi. Nah, jadi di sini harus diingat lagi. Jadi simbol dari Lewis itu titik ya, bukan cross tapi titik. Nah, jadi kalau nanti kalian menjelaskan ke peserta didik kalian nanti kalau sudah selesai, itu harus dikasih tahu bahwa lambang dari Lewis itu titik. Tidak pernah ada Lewis menyatakan dia bentuknya cross atau tanda silang. Nah, jadi kalau memang susah nanti kalian boleh titiknya itu kalian bedain aja warnanya antara satu atom dengan atom yang lain. Kalau yang satu atom sudah warnanya hitam, maka atom yang lain itu bisa pakai tanda titik tapi menggunakan warna merah, biru dan segala macam. Jadi ingat ya, simbol Lewis itu dia bentuknya adalah lambangnya adalah titik-titik ya untuk elektron valensi. Nah, katanya apabila elektron valensi lebih dari 4, maka elektron yang kelima dan seterusnya dipasangkan dengan salah satu elektron lain. Jadi elektron lain dari atom yang lain ya. Jadi maksudnya gini, misalnya elektron valensi lebih dari 4, maka nanti kita akan ketemu di bawah ini ya. Nanti contohnya ada contohnya. Nah, elektron valensi blok S dan blok P sesuai dengan nomor golongannya ya. Ini dia contohnya. Nah, ya, ini tadi yang dimaksud kalau dia lebih dari 4, misalnya dari oksigen nih. Kan oksigen dia punya elektron valensi 6. Nah, jadi dibuat dulu titik-titiknya untuk yang 4 pertama itu dibuat berpasangan. Nah, sisanya dibuat satu-satu. Ya, untuk BE karena 2, maka masing-masing langsung satu-satu, jangan dibuat langsung berpasangan. Nah, untuk F dia 7. Nah, kalau 7
berarti yang 4 pertama dibuat berpasangan, yang 3 lagi, nah yang 2 boleh dibuat pasangan, yang 1 tetap 1. Karena kita tahu golongan F itu, golongan 7A itu juga dia valensinya 1. Nah ya. Nah ini contoh untuk yang unsur ya. Jadi tadi yang makna yang kalau lebih dari 4 maka elektron yang kelima dan seterusnya dipasangkan dengan salah satu elektron. Nah itu ini ya. Nah, jadi nanti salah satu elektron ini yang kelima inilah nanti yang akan berpasangan dengan elektron yang lain tadi. Ya, nah ini kalau di BE ini, kalau di F maka yang akan berpasangan itu yang satu ini. Oke. Nah, contohnya nih ada pada senyawa PCl3. Nah, Cl itu kita tahu dia golongan 7, satu golongan dengan F. Maka dia elektron valensinya ada 7. Berarti dia perlu satu elektron lagi untuk memenuhi kaidah oktet tadi ya. 8. Nah, si fosfor itu dia punya 5 ya. Punya 5. Nah, jadi ini cara menuliskan struktur Lewisnya. Ini kalau dia contohnya CF4. Oke. Nah, ya, jadi ini adalah langkah-langkah penulisan struktur Lewis. Yang pertama kalian bisa menentukan atom pusatnya dulu, ya. Biasanya yang menjadi atom pusat adalah atom yang paling sedikit jumlahnya dan paling kecil keelektronegatifannya. Contohnya misalnya CO2. Kita langsung kasih contoh misalnya di sini aja ya. Misalnya ini CO2. Nah, silakan kalian waktu nanti waktu kalian tulis di catatan ini langsung aja ya. Jadi nomor 1 ini, nah dia tentukan atom pusat. Biasanya dilihat yang jumlahnya paling sedikit. Ada C, ada O. Nah, C ini dia jumlahnya 1, O ini ada 2. Maka yang menjadi atom pusat adalah si karbonnya ya. Nah, jadi di sini contohnya ini adalah karbonnya yang menjadi atom pusatnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya menentukan susunan atom-atom atau kerangka struktur. Jadi struktur kerangka itu punya rumus. Jadi kan senyawa itu punya rumusnya MXN. Nah, ini MXN ya, ini angka indeksnya. Maka M akan menjadi atom pusat. Biasanya diletakkan di tengah dan memiliki N buah ikatan MX. Jadi kalau kita buat di sini M, kemudian kok M. Di sini C, kemudian di sebelah sini kita buat O. Nah, kemudian di sini satu lagi juga kita buat O. Nah, ini ya kan? Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk si O-nya. Oke. Si C itu kan dia golongan 4. Berarti dia punya 4 buah elektron valensi. Kita tuliskan di sini 1 dot ya. Di sini dot. Ini dotnya agak gede sedikit. Ini titik. Nah, di sini juga titik. Sini titik. 1 2 3 4. Nah, untuk oksigen dia punya oksigen itu punya dia golongan 6A, maka dia punya 6 buah elektron. 1 2 3 4. Nah, tadi kan disuruh tulis satu-satu kan, satu-satu ya, yang kelima 5 dan 6. Nah, ini kita buat aja di sini boleh juga. Nah, di sini 1 5 6. Yang sebelah sini juga sama. 1 2 3 4 5 6. Oh, kalau kalian mau buat yang ini ke bawah juga boleh ya. Nah, dari sini kemudian baru biasanya ini. Jadi nanti yang akan membentuk ikatan itu yang ini. Nah, ini dia yang membentuk ikatan antara C dan O. Jadi kalau mau digambarkan struktur Lewisnya nanti jadinya adalah O C, karena ada 2 ya, 1 2 ikatannya C rangkap 2 O. Nah, kalau kalian hitung ya,
Nah, ini untuk atom C di sekitar atom pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, itu untuk mengeceknya ya. Jadi ini yang setelah kalian buat ya, setelah kalian buat kerangkanya ini, nah kemudian menentukan jumlah elektron total dengan menjumlahkan semua elektron valensi atom-atom penyusun. Nah, ya. Oke, sorry tadi saya mungkin kecepatan ya. Jadi kalau langkah 2 setelah kalian buat ini, setelah yang kedua ini kemudian kalian menentukan jumlah elektron totalnya. Kita buat di ini baru aja ya biar gampang. Ini saya hapus dulu. Oke, nah jadi contohnya nih ya per langkah ya. Nah, langkah pertama tadi kan disuruh tentukan dulu langkah yang pertama tadi disuruh tentukan atom pusatnya. Menentukan atom pusat. Jadi kalau senyawanya CO2 itu maka atom pusat adalah yang jumlahnya paling sedikit, berarti adalah si C. Nah, kemudian langkah kedua itu katanya menentukan susunan atom atau kerangka ya. Kalau dia punya rumusnya MXN, maka M atom pusat diletakkan di tengah dan memiliki N buah ikatan. Nah, jadi langkah yang kedua itu tadi berarti ditulisnya itu adalah si C-nya di tengah, berarti ada O ya. Kemudian C, kemudian C, O. Nah, ini ya. Jadi buat dulu seperti ini. Kemudian langkah ketiga menentukan jumlah elektron total dengan cara menjumlahkan semua elektron valensi atom-atom penyusun molekul ion. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini. Apa namanya? Jumlah elektron. Oke, ini dulu. Elektron valensi dari C itu sama dengan 4 ya, 4 buah elektron. Nah, kemudian elektron valensi dari O itu dia adalah 6 elektron. Karena O-nya ada 2, maka dikalikan dengan 2. Maka totalnya jadi 12 elektron. Ya. Oke. Kemudian jadi kalau kita lihat totalnya menjadi total total elektron itu sama dengan 4 elektron tambah 12 elektron menjadi 16 elektron. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke langkah 4, menempatkan sebuah ikatan sigma atau sepasang elektron antar atom pusat dengan setiap substituen yang ada. Substituen ini itulah yang XX ini ya. Nah, berarti kita tempatkan masing-masing sepasang elektron dulu ya. Menempatkan kemudian sisa elektron secara berpasangan pada semua substituen sebagai pasangan elektron. Oke, berarti nah di sini baru tadi yang ini. Nah, ini kita disuruh tempatkan dulu ya kan. Oke, karbon tadi karbon dia punya punya 4 elektron valensi. Nah, kita tulis dulu di sini. Oke, mungkin ini nggak bisa ini, jadi khusus untuk ini sebentar ya. Ini saya pakai ini tadi. Ini tadi O, C, O. Oke. Nah, kemudian tadi disuruh letakkan elektronnya. Nah, karbon tadi punya 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, ini elektron karbon. Nah, oksigen itu dia 6. Berarti nanti
kita letakkan dulu masing-masing di tengah ini, berarti 2 dulu, biar karena dia pemakaian elektron bersama. Nah, ini juga 2, yang ini juga 2. Nah, baru kemudian masuk ke langkah, ini langkah yang keempat. Nah, masuk ke langkah yang kelima, menempatkan sisa elektron secara berpasangan sebagai pasangan elektron bebas pada semua substituen. Nah, jadi kan oksigen ini kan baru 2 nih yang dipakai untuk berikatan. Ini oksigen yang sebelah kanan ini. Nah, berarti kan dia ada sisanya. Nah, maka kita akan gunakan. Nanti ini udah dipakai 2 di sini sebagai elektron bebas secara berpasangan. 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini langkah keempat sekaligus juga langkah ke-5. Ya, ini 4 garis miring 5 ya. Nah, kemudian yang keenam, menghitung sisa elektron. Nah, baru kemudian kita hitung nih elektronnya. Nah, ya, jadi coba dilihat ini sudah. Nah, sekarang kita hitung elektron dari ini. Harusnya totalnya 16 elektron ya. Ini totalnya 16 elektron. Sekarang kita hitung. Di sini 2 nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi kita hitung nih, ini 2, ini juga 2, dan 4, ini 2, 6, ini 2, 8, ini juga 2, 10, ini 2, 12, ini 2, 14, dan yang ini 2, 16. Nah, itu untuk langkah yang ke-6. Nah, jadi dari inilah struktur Lewisnya ya. Silakan kalian coba untuk contoh yang lain. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, ini harus saya hapus dulu. Nah, pada beberapa senyawa, aturan oktet tidak dapat terpenuhi. Tadi kan kita lihatnya semuanya 8888. Nah, katanya ada beberapa senyawa aturan oktet tadi harus ada 8 elektron valensi itu tidak dapat terpenuhi. Nah, contohnya itu pada unsur golongan 2 dan golongan 3. Sering disebut sebagai unsur kekurangan elektron atau elektron defisien. Paling banyak itu di golongan 3 ya. Contohnya kayak boron. Nah, boron itu kan dia hanya 3 elektron valensinya. Kalau dia misalnya membentuk dengan H, kita lihat contoh misalnya di sini tadi boron. Ini boron, kemudian dia berikatan dengan H ya, H, kemudian dengan H di sini juga. Nah, di sini juga dengan H. Sini harus ditarik ke kanan sedikit. Nah, nih ya. Nah, boron itu dia di golongan 3, berarti dia punya 3 buah elektron valensi. 1, tulisnya 1, 2, 3. Nah, kemudian si hidrogen itu dia masing-masing 1 karena dia golongan 1 ya. Di sini 1, di sini 1. Ini dot ya, anggap aja ini dot. Di sini juga 1. Nah, sekarang kalau kita hitung jumlahnya, ini kan yang berikatan nih. 1, berarti ini ada 2 elektron, 2, 4, 6. Nah, hanya ada 6. Inilah yang dikatakan sebagai kekurangan elektron atau elektron deficient. Jadi dia sering kurang dari 8. Nah, ya, golongan 2, golongan 3, tapi paling banyak biasanya golongan 3 ya. Golongan 2 banyak juga yang oktet ya. Nah, tergantung dengan siapa nanti dia bersenyawa. Oke. Nah, sementara unsur-unsur setelah nomor atom 12 seringkali termasuk unsur hipervalen. Kalau tadi elektron defisien, maka kalau di atas nomor atom 12 dia termasuk hipervalen. Hipervalen itu dia mengekspansi kulit terluarnya sehingga memiliki lebih dari 8 elektron. Nah, kalau kurang dari 8 elektron disebut
elektron defisien. Kalau lebih dari 8 disebut dia sebagai unsur hipervalen ya. Nah, hal ini karena melibatkan orbital D yang masih kosong. Nah, beberapa senyawa yang memiliki lebih dari 8 elektron ya, itu misalnya PCl5, SF6 ya, IF7, TAF8 3- ya, XeF8 2-. Nah, contohnya juga selain itu juga ASCl. Nah, kita tahu bahwa astatin itu dia ada di golongan 5 ya. Maka astatin itu dia punya 5 buah elektron valensi. Nah, ini kalau di sini kita lihat dia bedakan antara elektron valensi Cl dengan si AS. Kalian bisa lihat elektron valensi Cl itu dia kayak dot tapi bentuknya segi 4. Nah, maka kalau yang ikatan ini ya, ini punyanya si Cl, yang ini punya Cl, yang ini kayaknya punya si Cl, yang ini juga ini mirip-mirip. Nah, ambil aja salah satunya, yang ini. Nah, ini yang saya tandai pink ini merupakan elektron valensi dari Cl. Nah, sedangkan si astatinnya tadi kan 5 dia. Nah, ini ya yang nggak saya tandai ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian lihat begitu dia membentuk ikatan HCl 5 ya, pemakaian elektron bersama di mana masing-masing satu elektron AS berikatan dengan satu elektron dari Cl. Nah, karena ada 5 elektron AS, maka dia akan berikatan dengan masing-masing satu elektron dari 5 atom Cl. Nah, kalau kita hitung jumlah elektron di sekitar atom pusatnya jadinya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, lebih dari 8 ya. Nah, kalau ini tadi 6 kurang dari 8, ini lebih dari 8 karena dia 10, maka ini tergolong sebagai unsur-unsur yang hipervalen, si AS-nya yang hipervalen ya. Nah, ini kedua ini kan tidak memenuhi oktet. Nah, makanya sering disebut, kalau dulu di buku-buku katanya penyimpangan kaidah oktet. Nah, sebenarnya kurang cocok disebut penyimpangan. Jadi ada banyak buku yang terbaru sekarang menyebutkan sebagai perluasan kaidah oktet ya. Jadi perluasan kaidah oktet itu adalah beberapa senyawa-senyawa yang dia tidak memenuhi aturan oktet ya. Nah, jadi dia mengalami perluasan. Ada yang kurang dari oktet, ada yang lebih dari oktet. Nah, itu untuk penjelasan terkait dengan struktur Lewis. Silahkan kalian ulang-ulangi lagi ya, boleh dicoba-coba. Kalau tadi contohnya untuk CO2, selanjutnya mungkin kalian kalau mau coba boleh coba untuk CH4, H2O ya, pokoknya senyawa-senyawa kovalen yang lain. Nah, sekarang kita masuk untuk materi yang kedua, itu tentang resonansi. Nah, dalam kondisi tertentu suatu molekul dapat digambarkan lebih dari satu struktur. Nah, alternatif yang struktur Lewis itu disebut sebagai struktur resonansi. Dan molekulnya ya, molekul yang punya lebih dari satu macam struktur itu dinamakan hibrida resonansi atau resonance hybrid. Nah, contohnya pada molekul SO2. Nah, SO2 itu bisa ditulis dua. Jadi ada atom O, misalnya ini atom O yang pertama. Misal ini atom O1, ini saya buat 1 di dalamnya. Ini atom O2. Ini atom O1 tadi. Ini atom O2. Nah, kalau kalian lihat, kalau pada struktur yang pertama ini kalau kalian lihat ikatan O yang pertama dengan S itu dia adalah ikatan tunggal, sedangkan O yang kedua dengan S dia rangkap. Nah, yang struktur satu lagi rangkapnya bukan antara S dengan O yang kedua, tapi S dengan O yang pertama. Nah, ini strukturnya ini dia disebut sebagai resonansi. Yang ini sama ini itu sama. Ya. Nah, lihat yang harus kalian perhatikan satu lagi itu adalah tanda panah. Nah, kalau ini tanda panah yang ujungnya ada ini disebut sebagai tanda panah resonansi. Nah, kemudian kedua struktur ekivalen tapi tidak identik. Nah, terlihat sama ya. Sama, tapi dia nggak identik. Nah, keduanya dapat diterima tetapi tidak dapat ditentukan struktur mana yang paling stabil. Nah, ini mana yang stabil? Rangkapnya pada O yang pertama dengan S atau O kedua dengan S. Nah, jadi
mana yang lebih stabil ya kita nggak bisa tentukan, karena ini sekilasnya tadi sama tapi dia nggak identik. Samanya apa? Sama-sama rangkapnya itu uh, ada satu yang tunggal dengan OS, yang satu rangkap. Ini juga sama ya, tapi tidak identik. Tidak identiknya kenapa? Karena yang satu atom O-nya yang tunggal itu antara S dengan atom O yang pertama, yang satu lagi yang tunggalnya itu atom S dengan O yang nomor 2 ya. Nah, sehingga kita bisa tulis strukturnya seperti ini. O ada garis dengan S, tapi garisnya ini garis putus-putus. Nah, contoh lain itu yang paling sering kalian jumpai itu pada senyawa benzena. Nah, kalau pada senyawa organik itu pada senyawa benzena. Nah, benzena itu kan dia bentuknya cincin 6 ya. Ini anggap aja ini sama. Nanti kalau kalian gambarkan tolong yang bagus. Nah, misalnya kita mau buat ini rangkapnya berselang-seling. Ciri khas dari benzena itu dia rangkapnya selang-seling. Nah, kalau kita mau buat bahwa ini atom C pertamanya dari sini, ini satu, ini atom C kedua di sini yang ketiga, di sini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Nah, kemudian ada satu lagi struktur benzena ya. Ada satu lagi struktur benzena. Cincin 6. Ini kalian anggap aja sama tapi dia rangkapnya tetap sama berselang-seling tapi posisinya berbeda. Nah, kalau kita kasih tadi tetap ini masih ini yang C pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam. Nah, kalau kalian lihat, kalau pada gambar ini bilanglah yang ini gambar A, yang ini gambar B, struktur B. Nah, pada struktur A rangkapnya itu dia ada pada antara atom C pertama, atom C ke-6 dengan atom C pertama, kemudian atom C kedua dengan ketiga, dan yang keempat dengan kelima. Sedangkan pada struktur B itu rangkapnya atom C1 dengan 2, 3 dengan 4, dan 5 dengan 6 ya. Nah, ini namanya dia strukturnya adalah struktur resonansi. Nah, jadi kalau kita buat tanda panahnya, nah ini dia tanda panah resonansi. Nah, ini dia terlihat sama tapi nggak identik ya. Samanya sama, dia punya ikatan rangkap selang-seling. Nah, cuman beda posisinya. Nah, beda posisi ini ternyata terletak pada atom C-nya, nomor atom C-nya juga berbeda. Makanya ada yang menuliskan struktur benzena ini ya, dia ditulis ini. Nah, ada yang menuliskan dia, nah di sini ini dia buat garis putusnya itu dia sepanjang apa ini putus-putus ya, di seluruh di semua struktur ini. Nah, jadi ada yang menuliskan ini sama seperti ini ya. Jadi kata rangkapnya ditulis, maknanya bahwa bisa di mana aja rangkapnya, bisa di sini dimulai tapi yang tetap harus berselang-seling. Bisa juga di sini, di sini, di sini, seperti gambar pada struktur A dan B. Nah, ada juga satu lagi dia buat lebih gampangnya seperti ini. Ini struktur akhirnya dia buat ya, resonansi, supaya nampak bahwa ini merupakan struktur yang ada lebih dari satu bentuk strukturnya atau dia resonansi. Nah, dia buat lingkaran begini. Nah, ini ya. Nah, ini tandanya kalau kalian ketemu, oh ini berarti dia strukturnya bisa lebih dari satu. Dia sama tapi tidak identik ya. Dia kembar tapi bukan kembar identik. Oke? Nah, ini kemudian kita lihat. Nah, ini kalau dia untuk senyawa yang dia sama ya,
cuman beda atom C-nya. Atomnya itu atom pusatnya dan atom-atom pendukungnya atau substituennya itu dia sama. Nah, bagaimana kalau pada ion tiosianat SCN-. Nah, SCN- ini kan substituennya berbeda. Kalau tadi kan OO ya. Kalau ini kan 1S 1N kan jelas berbeda. Dia kan nggak ekivalen. Nah, nggak ekivalen sebagaimana SO2. Nah, jadi untuk ion tiosianat itu dia struktur Lewisnya itu ada 3 alternatif. Yang pertama kalau kalian lihat ya, SCN ya. Ada antara S dengan C ada ikatan rangkapnya, ikatan rangkap 2 dan C dengan N juga 2. Nah, sedangkan yang satu struktur lagi S rangkapnya 3 dengan C, sedangkan C dengan N-nya 1. Nah, satu lagi kebalikannya, S dengan C-nya yang tunggal, C dengan N-nya yang rangkap 3. Nah, dari ketiga unsur ini kira-kira mana yang paling stabil? Kalau tadi yang ekivalen kita nggak bisa nentuin yang stabil. Dua-duanya karena mirip ya, ekivalen ya. Ekivalen. Jadi ya dua-duanya ini kalaupun kita hitung, kita tentukan ya sama, cuman tidak identiknya gara-gara rangkapnya itu berbeda, atom O nomor 1 atau 2. Tapi karena sama-sama atom O, jadi ya dianggaplah keduanya ini punya struktur yang sama, makanya struktur punya kestabilan yang sama. Jadi seperti ini. Tapi kalau substituennya berbeda, yang diikat oleh atom pusat dia unsurnya berbeda atau atomnya berbeda, maka untuk menentukan kestabilannya kita bisa gunakan konsep muatan formal. Nah, ya. Jadi untuk menentukan struktur dari suatu senyawa yang dia beresonansi, yang punya lebih dari satu struktur, itu kita bisa gunakan konsep muatan formal untuk senyawa-senyawa yang punya resonansi tapi substituen ya itu berbeda ya, unsur-unsurnya dia berbeda. Nah, jadi apa itu muatan formal? Muatan formal merupakan muatan yang diberikan kepada atom di dalam suatu molekul atau ion dengan anggapan bahwa ikatan-ikatannya merupakan ikatan kovalen murni. Nah, jadi ini rumusnya ya. Rumus dari ikatan formal itu adalah jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dikurang setengah elektron ikatan. Nah, jumlah total muatan formal atom-atom sama dengan muatan dari molekul dan ionnya. Jadi totalnya dia sama ya dengan jumlah muatan dari molekul atau ionnya. Nah, ini ya. Jadi rumusnya jumlah elektron valensi kurang jumlah elektron bebas dikurang setengah elektron ikatan. Nah, jadi dengan ini tadi ya, jadi kita bisa menghitung itu dengan menggunakan muatan formal. Jadi nanti kita hitung satu-satu, berapa nilai muatan formal dari S, berapa nilai muatan formal dari C, berapa nilai muatan formal dari N pada struktur yang pertama ini. Kemudian pada struktur yang kedua berapa dia nilai muatan formal dari S, dari C, dari N. Gitu juga untuk masing-masing unsur untuk struktur yang ketiga. Jadi nanti dapatnya ada jumlah muatan formalnya di sini ada 3, struktur kedua ada 3, struktur ketiga ada 3, berarti totalnya ada 9 buah. Nah, dari situ kemudian gimana kita tahu yang mana yang paling stabil? Kita lihat kriteria kestabilan struktur Lewis. Nah, jadi kriteria kestabilan struktur Lewis menurut konsep muatan formal urutannya yang pertama, yang paling sedikit jumlah atom-atom yang bermuatan. Kemudian tidak terdapat atom-atom yang bermuatan berdekatan. Kemudian muatan negatif terdapat pada atom yang punya elektronegativitas tinggi dan muatan positif pada atom yang punya elektronegativitas rendah. Nah, ini urutan keelektronegatifan ya, yang atom yang sering membentuk ikatan kovalen. Nah, kita lihat langsung biar lebih mudah ke contoh soal. Nah, ini tadi contoh untuk ion tiosianat ini. Ya, ini dibawa ke bawah sini. Nah, jadi ada struktur A, B, dan C. Nah, jadi kita akan cari dulu masing-masing muatan formalnya. Jadi yang pertama untuk struktur yang A kita lihat ya. Nah, untuk struktur A itu kita lihat dia untuk S. Ya, S. Ini tadi rumusnya muatan formal untuk S ya. MF untuk si S itu sama dengan tadi jumlah tadi rumusnya jumlah elektron
valensi dikurang, atau ini saya bawa ke sini aja biar nggak perlu diketik lagi, biar cepat ya. Ini saya bawa ke sini rumusnya. Nah ini ya, ke sini ya, ini di atas ya. Nah jadi kita lihat untuk yang si S untuk struktur yang A, coba dilihat S. Nah elektron valensi S berapa? S golongan 6, maka elektron valensinya ada 6. Oke, dikurang jumlah jumlah elektron bebas. Nah, pada S ini ya yang pertama dilihat. Nah, yang pertama ini jumlah elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, dikurang dikurang setengah elektron ikatan. Nah, coba dilihat S dengan C. Yang ada ikatannya kan antara S dengan C nih. Nah, di sini ada berapa buah ikatannya? Ada 2. Maka setengah dikalikan dengan 2. Nah, maka muatan formal dari si S di sini adalah 6 dikurang 4, 2. 2 dikurang dengan setengah dari 2, 1. Berarti 2 kurang 1. Hasilnya 1. Nah, terus kemudian kita lihat muatan formal dari karbon. Nah, karbon itu valensinya adalah 4. Dia golongan 4. Dikurang elektron bebas. Ada elektron bebas? Nggak ada. Berarti 0. Dikurang setengah dari elektron ikatan. Ada berapa buah ikatan pada karbon ini? 1, 2, 3, 4. Berarti setengah dari 4. Nah, sama dengan 4 dikurang 0, 4. Kurang dari setengah dari 4, 2. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian muatan formal dari N. Ini masih untuk struktur A ya. Nah, nitrogen itu dia golongan kelima ya. Valensinya berarti dia 5. Ya kan? Nitrogen golongan ke maaf, ada kesalahan ya. Setengah elektron ikatan. Oke, sorry, kita balik. Tadi muatan formal dari S, jumlah elektron valensinya 6, elektron bebasnya 1, 2, 3, 4, setengah elektron ikatan, bukan jumlah ikatan, sorry ya, saya khilaf. Berarti ikatannya ada 2 ya. Satu ikatan ini ada 2 elektron. Berarti kalau 2 ikatan ada 4 elektron ya. 1, 2, 3, 4 ya elektronnya. Berarti setengah dari 4. Nah, ini 6 kurang 4, 2. Setengah dari 4, 2. Maka muatan formalnya di sini 0. Sorry ya, saya salah. Ini setengah elektron ikatan, bukan setengah jumlah ikatan. Sorry. Nah, gitu juga untuk karbon. Karbon di sini dia valensinya 4. Elektron bebasnya di sekitar karbon nggak ada, 0. Kemudian jumlah elektronnya ada, ini ada 4 buah ikatan, berarti 4 kali 2. Satu ikatan tuh 2 elektron, berarti dikali 8. Berarti 4 kurang setengah dari 8 itu 0. Nah, kemudian kita lihat untuk yang N. N ini tadi dia golongan 5. Berarti dia elektron valensinya 5 dikurang jumlah elektron bebas. Elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4? Kenapa 4? Ingat, ini dia ada negatif ya. SCN min. Nah, ini ya, ingat ini ada lambang negatifnya nih. Ini ya. Nah, jadi kenapa taunya adanya di N yang negatif? Karena coba lihat, N ini kan dia harusnya udah berikatan dengan si C, ini ada 2. Berarti kalau dia 5 kan harusnya sisa 3. Tapi ini justru elektron bebasnya ada 4. Nah, berarti disinilah dia salah satunya ya. Oke. Kemudian 5 dikurang 4 dikurang setengah dari, nah berapa buah elektron ikatannya? Di sini ikatannya ada 2, berarti elektronnya ada 4. Maka ini muatan formal untuk N pada struktur A adalah 5 kurang 4 itu 1, 1 kurang setengah dari 4, 2. Berarti min 1. Nah, ini untuk struktur yang A. Ctrl C. Sekarang saya ambil ke sini. Nah, kita ambil untuk struktur yang B. Ke samping sedikit. Ini struktur A. Nah, ini struktur yang B. Ini struktur B ya. Nah, struktur B kita lihat untuk S-nya. S-nya dia sama ya. Elektron valensinya itu 6. Nah, kemudian jumlah elektron bebas.
Ada berapa di sekitar S untuk struktur yang kedua? Ada 2. Maka ini dikurang 2. Kemudian jumlah elektron setengah elektron ikatan. Nah, ikatannya ada 1 2 3. Ada 3. Berarti kali 2 ada 6 elektron. Nah, sekarang 6 kurang 2 minus 4. Min 4 kurang setengah dari 6 3. Sorry, kok min 4. 6 kurang 2 4. 4 dikurang dari 3 berarti min 1. Oke. Kemudian karbonnya. Nah, karbonnya tadi jumlah elektron valensinya 4, pasangan elektronnya nggak ada 0, kemudian ikatannya ada 1 2 3 4. 4 kali 2 8. Nah, ini juga sama. Nah, 4 dikurang setengah dari 8 itu sama 0. Nah, kemudian yang N-nya. Nah, N-nya di sini ingat valensi N dia 5 ya, sesuai dengan nomor golongan, dikurang. Nah, ada berapa jumlah elektron bebasnya ya? N ini 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6. Ini 5, ini yang 6. 6. Dan elektron ikatannya ada 1. Berarti di sini satu ikatan itu 2 elektron. Nah, 5 dikurang 6 itu dia min 1. Min 1 kurang 1 itu jadinya min 2. Oke, ini untuk struktur B. Kemudian untuk struktur C-nya kita lihat untuk yang struktur C. Nah, muatan formal dari S di sini S-nya 6 dikurangi berarti kalau S-nya 6, valensinya 6. Di sini malah udah ada 6. Oh, berarti negatif ini ke S. Kalau yang dua struktur ini negatifnya ke si N ya. Kenapa? Karena si S kalau kita hitung elektronnya jadi 1 2 3 4 5 6 tambah 1 yang berikatan dengan C jadi 7. Berarti satu lagi elektron dari anionnya ini ya. Nah, berarti di sini 6 dikurangi ini elektron valensi ya. Yang pertama tetap elektron valensi si S itu 6 dikurang elektron bebasnya 1 2 3 4 5 6 dikurangi 6 dikurang dari ikatannya 1 berarti dikurang dari 2. Satu ikatan itu 2 elektron berarti 6 kurang 6 0 kurang dari 1 berarti 0 kurang 1 min 1. Oke. Kemudian karbon juga sama. Karbon itu dia elektron valensinya itu 4, kemudian pasangan elektron bebasnya nggak ada 0, kemudian ikatannya tuh 2 3 4. 4 kali 2 berarti 8. Nah, ini juga sama 0. Nah, yang N itu elektron valensinya adalah 5, tuh 2, yang bebasnya ada tinggal 2, ini yang dipakai berikatan dengan C ada 3, berarti 5 juga. Kemudian elektron bebasnya itu ada 2, berarti 5 dikurang 2. Kemudian elektron ikatannya ini ada 3 buah ikatan, berarti 3 itu berarti ada 6 elektron. Nah, berarti 5 kurang 2 3, setengah dari 6 3. 3 kurang 3 itu sama dengan 0. Nah, kita udah dapat nilai muatan formal masing-masing atom dari setiap struktur. Nah, dari 3 ini tadi katanya kalau kita mau menentukan struktur yang paling stabil, kita lihat ke kriterianya ya. Nih kriterianya. Katanya yang paling sedikit jumlah atom-atom yang bermuatan. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling sedikit jumlah atom bermuatan. Struktur A, jumlah atom yang bermuatannya itu dia ini, cuma 1. Ya kan? Untuk struktur A, ini kalau dari kriteria yang pertama, dia untuk struktur A ini hanya 1 buah. Ya. Nah, hanya ini. Struktur B ada 2, ini sama ini, ya kan? Pada S dan N. Struktur C juga hanya di S saja, yang lain 0. Nah, berarti kalau udah kita lihat kriterianya berdasarkan kriteria yang pertama, katanya yang paling sedikit jumlah atom-atom yang bermuatan itu dia punya lebih stabil. Nah, berarti struktur A, B, dan C yang sedikit jumlah atom yang bermuatan itu adalah struktur A dan struktur C. Nah, berarti kita akan lihat strukturnya yang ini yang paling enggak stabil itu adalah yang B kalau berdasarkan kriteria yang A. Kenapa B enggak? Karena dia ada 2 buah yang bermuatan. Sedangkan untuk struktur C itu cuma 1 di S dan struktur A itu hanya 1 di N. Berarti yang paling enggak stabil itu adalah si struktur B. Maka
Kita nggak perlu lihat lagi yang struktur B. Nah, oke. Kemudian antara struktur A, tinggal struktur A dan struktur C. Struktur A dan struktur C ini siapa yang paling stabil di antara keduanya? Kita lihat ke kriteria kestabilan yang kedua. Tidak terdapat atom-atom yang bermuatan berdekatan. Nah, kalau kita lihat muatan berdekatan 0, 0, min 1. Min 1, 0, 0. Ini sama. Berarti kriteria B nggak bisa membantu kita menentukan siapa yang lebih stabil antara A dan C. Kita lihat di kriteria yang ketiga. Nah, kriteria ketiga katanya muatan negatif terdapat pada atom yang memiliki elektronegativitas tinggi dan yang positif pada atom punya elektronegativitas rendah. Nah, berarti kuncinya di sini. Yang negatif itu pada yang elektronegativitas tinggi. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak yang positif di struktur A dan C? Nggak ada, adanya negatif. Nah, berarti yang negatif itu ada kalau struktur A, negatifnya itu ada pada si N. Ya kan? Struktur A, negatif itu si N. Kalau kriteria 3, struktur C yang min 1 itu ada pada si S. Nah, sekarang antara N dengan S, itu siapa yang lebih elektronegatif? Siapa yang lebih cocok punya muatan negatif? Nah, kita lihat, boleh kalian gunakan sistem periodik yang ada data keelektronegatifan, ataupun boleh pakai urutan kestabilan ini. Nah, siapa ini yang paling elektronegatif antara tadi si N dengan S? Nah, N lebih elektronegatif ya, lebih besar keelektronegatifannya daripada si S. Maka yang cocok punya muatan negatif itu adalah si N. Nah, kan si N lebih cocok bermuatan negatif daripada si S. Kenapa? Karena N lebih elektronegatif daripada S. Silakan lihat data di sistem periodik boleh, atau kalian berpedoman pada urutan ini juga sama. Urutan ini juga berdasarkan itu ya. S itu dia nilainya lebih kecil keelektronegatifan dibandingkan dengan N. Maka yang lebih cocok bermuatan negatif itu si N ya. Kalau ada N dengan S, maka yang akan bermuatan negatif si N. Si S ini lebih kecil keelektronegatifan. Berarti dia kalau dibandingkan dengan N, maka dia yang positifnya gitu ya. Nah, jadi dari situ, nah dari kriteria kestabilan ini kita tahu bahwa si N lah yang cocok bermuatan negatif, sehingga struktur yang paling stabil itu adalah struktur yang A untuk ion tiosianat. Inilah struktur yang paling stabilnya. Oke. Oke, nah ini di bawah sini ada penjelasannya juga nih. Nah ya, berdasarkan kriteria pertama, maka struktur yang stabil adalah A dan C. Kriteria pertama itu yang ini, yang paling sedikit jumlah atom yang bermuatan. Kemudian struktur B enggak, karena dia punya 2 atom yang bermuatan. Kriteria kedua tidak dapat diterapkan untuk struktur A dan C karena keduanya tidak terdapat atom yang berdekatan ya. Kenapa? Tadi karena dia sama-sama 00 min 1 min 1 00 sama ya. Nah, kemudian kriteria ketiga dibutuhkan untuk menilai struktur A dan C yang paling stabil. Berdasarkan urutan keelektronegatifan, N lebih pantas bermuatan negatif daripada S, sehingga struktur A merupakan struktur yang paling stabil. Oke, silakan ini dicatat ya. Nah, diulangi, di pause, kemudian dicatat, baru kemudian dilanjutkan penjelasan saya ini. Ya. Nah, jadi penulisan struktur Lewis dengan atom-atom yang ada memiliki muatan formal minimal cenderung lebih cocok dengan fakta eksperimen ya. Jadi biasanya kalau mau lihat struktur itu kita pakai analisisnya, eksperimennya pakai XRD, spektrofotometer sinar X ya. Nah, beberapa molekul punya struktur Lewis yang memenuhi kaidah oktet, tapi ternyata memiliki struktur yang lebih baik dengan perluasan kulit atau expanded shells ketika muatan formal dipertimbangkan. Nah, penulisan struktur Lewis dengan atom-atom yang ada memiliki muatan formal minimal cenderung lebih cocok dengan fakta eksperimen. Struktur Lewis dari molekul dan ion poliatomik dapat digunakan untuk merampalkan bentuk dari molekul dan ion poliatomik tersebut. Nah, gambar berikut ini akan memaparkan lebih detail tentang hal ini. Ini loh yang dimaksud tadi kalau yang ada struktur. Nah, ini ya. Misalnya ini pada SNF3. Nah, kalau kita ngikutin oktet tadi di sekitar atom itu semuanya punya 8 elektron. Ya, ternyata kalau dihitung muatan formalnya untuk si S sama N itu nilainya plus 2 dan min 2. Nah, ini kalau ngikut kaidah oktet. Ternyata kalau SNF ini punya dia struktur resonansinya. Nah, seperti yang ini. Nah, ini dia struktur resonansi. Kan beda nih. Kalau ini kan ikatannya tunggal semua nih. Kalau yang ini S-nya itu dia dengan N itu rangkap 3.
sedangkan dengan F itu semuanya tunggal. Waktu dihitung muatan formal S dan N-nya ternyata ini 0, 0, makin kecil kan. Nah, di sini tadi dibilang kalau atom-atom memiliki muatan formal minimal, itu katanya lebih cocok dengan fakta eksperimen. Ternyata hasil eksperimen itu struktur SF3 itu yang ini. Nah, tapi ini masalahnya dia tidak oktet. Nah, kalau ini kan oktet nih, S-nya 2, 3, 4. Ada 4 kata, ada 4 ini nih. Berarti ada 8. N-nya 2, 4, 6, 8 juga. F-nya juga 8. Tapi kalau yang ini S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 rangkap tambah 3 tunggal. Berarti 12 elektronnya. Kan udah expanded tadi. Nah, sudah extended shell tadi ya. Nah, jadi tapi ternyata muatan formalnya itu dia paling minimal. Jadi fakta eksperimen memang menunjukkan bahwa hasil XRD-nya struktur SNF3 itulah yang ini. Nah, ya. Nah, gitu juga misalnya untuk SO4-2- nih, ion sulfat. Nah, kalau kita ikut oktet, ini strukturnya kayak gini. Nah, rangkapnya tunggal semua. Kalau kita nggak ikut oktet, ya, resonansinya ada rangkap 2 buah, ya. Nah, ternyata waktu dihitung muatan formal yang ikut oktet, itu S itu +2, oksigen itu -1. Nah, tapi kalau yang struktur yang ini, ya, yang waktu dia sudah mengalami expanded, dia lebih dari 8, ya. S-nya ini jadinya 12 elektron di elektronnya, ya. S-nya itu justru muatan formalnya 0 dan O itu 0, min 0,1. Jadi justru lebih kecil. Makin kecil muatan formal, katanya justru fakta eksperimen menyebutkan bahwa dia makin stabil. Nah, ini dia ya. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan struktur menurut yang dibuat berdasarkan oktet, sedangkan berdasarkan kaidah oktet, sedangkan yang sebelah kanan ini yang mengalami expanded tadi, yang lebih dari 8, yang lebih dari oktet ya. Ternyata fakta eksperimennya muatan formal itu kalau dihitung dari muatan formal justru yang lebih dari 8 untuk atom-atom yang nomor atomnya di atas 12 itu justru lebih stabil ya. Nah, struktur yang teramati atau fakta eksperimen itu konsisten dengan extended shell pada atom pusat dengan struktur resonansi yang menggunakan ikatan rangkap untuk meminimalkan muatan formal. Nah, jadi ternyata adanya ikatan rangkap itu juga bisa mempengaruhi struktur dari suatu molekul. Kalau oktet tadi kan ikatan rangkapnya dianggap sebagai ikatan tunggal ya. Nah, ternyata hasil dari muatan formal justru dia kalau ada ikatan rangkap itu bisa mempengaruhi. Oke. Nah, ini silakan nanti dibaca lagi ya, diulangi lagi penjelasannya, dicatat sedetailnya di catatannya. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, untuk ikatan kovalen inilah dia intinya ya. Ini bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR ya. Oke, tunggu sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya untuk struktur Lewis ini, untuk muatan formal ini ya, langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum menghitung muatan formalnya itu adalah kalian buat dulu strukturnya. Strukturnya dibuat. Nah, kebetulan ini udah dikasih. Nah, setelah kalian buat strukturnya dan alternatif struktur yang mungkin, pokoknya yang harus diingat begitu kalian buat struktur Lewis, jumlah totalnya ini harus sama. Jumlah seluruh ikut ini nih. Nanti untuk penulisan struktur Lewisnya ikuti langkah ini. Pokoknya sisa elektronnya itu harus sama dengan yang udah kalian hitung pada langkah 3 ini, itu harus sama. Jadi kan nanti ada beberapa pilihan struktur. Nah, setelah kalian buat strukturnya, baru kemudian kalian hitung muatan formalnya. Nah, setelah kalian hitung muatan formalnya, pakai rumus muatan formal, jumlah elektron valensi kurang jumlah elektron bebas dikurang setengah elektron ikatan, baru kemudian kalian lihat yang paling stabil berdasarkan kriteria ini. Ya, jadi itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, langkah untuk menentukan kestabilan struktur itu yang pertama itu kalian buat dulu struktur Lewisnya, ikuti step by step dari langkah Lewis. Kemudian jadi nanti muncul beberapa struktur yang mungkin ya, atau resonansinya. Baru kemudian dari beberapa struktur yang muncul itu kalian tentukan kestabilannya berdasarkan muatan formal. Nah, jadi hitung muatan formal dari masing-masing atom pada setiap struktur.
Nah, setelah kalian hitung muatan formal dari masing-masing atom pada setiap struktur, langkah selanjutnya adalah kalian menentukan kestabilan berdasarkan kriteria kestabilan menurut konsep muatan formal. Ini urut-urutannya. Oke. Nah, itu untuk resonansi dan muatan formal. Nah, kemudian, ini kalau untuk teori VSEPR. Nah, pada dasarnya, jadi biasanya kan dibilang topologi molekul, ya. Ada istilah topologi molekul. Nah, jadi topologi adalah versi modern dari geometri. Nah, atau kajian tentang berbagai macam bentuk ruang. Dalam kimia, topologi memberikan cara sederhana dalam mendeskripsikan dan memperkirakan bentuk molekul dalam ruang 3 dimensi. Nah, bentuk molekul memegang peranan penting dalam menentukan sifat-sifatnya. Bentuk molekul merupakan bentuk 3 dimensi suatu molekul yang ditentukan oleh jumlah ikatan dan besarnya sudut ikatan yang ada di sekitar atom pusat. Nah, secara teoritis bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan teori VSEPR, ya. Oke, akan muncul nanti kepanjangannya di bawah, ya. Oke, jadi ini sedikit sejarahnya, ya. Jadi tahun 1940 ada Sidgwick dan Powell, itu dia mengemukakan gagasan bahwa bentuk dari molekul sederhana dapat diramalkan berdasarkan jumlah ikatan atau banyaknya pasangan elektron ikatan yang terdapat di sekitar atom pusat. Nah, contohnya katanya molekul yang atom pusatnya punya 4 ikatan berbentuk tetrahedral. Contohnya CH4. Nah, yang punya atom pusat itu punya 5 ikatan, bentuknya trigonal bipiramidal, contohnya PCl5. Molekul yang atom pusatnya punya 6 ikatan, jadi dia bentuknya oktahedral. Nah, jadi si Sidgwick dan Powell ini dia menentukan bentuk molekul berdasarkan jumlah ikatan. Nah, jadi jumlah ikatan di sekitar atom pusatnya. Nah, kemudian oleh si Gillespie dan Nylam itu kemudian gagasan dari Sidgwick yang berdasarkan jumlah ikatan di sekitar atom pusatnya itu dikembangkan, diperluas oleh mereka, ya. Jadi untuk molekul-molekul yang atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas atau punya ikatan rangkap. Jadi dikembangkan gagasan dari si Sidgwick dan Powell ini. Dari dasarnya hanya melihat jumlah ikatan ataupun banyaknya pasangan elektron ikatan di sekitar atom pusat, menjadi dikembangkan oleh Gillespie dan Nylam ini, dia jadi ada melihat pasangan elektron bebas di sekitar atom pusatnya atau juga yang punya ikatan rangkap. Nah, jadi si Gillespie dan Nylam ini kemudian mempublikasikan gagasannya itu pada tahun 57 dan diberi nama teori tolakan pasangan elektron pada kulit valensi atau bahasa Inggrisnya the valence shell electron pair repulsion. Jadi the valence shell, ya, kulit valensi elektron. Jadi repulsion, tolakan elektron pair, pasangan elektron, tolakan repulsion, tolakan elektron pair, pasangan elektron, the valence shell pada kulit valensi atau VSEPR teori, ya. Nah, jadi postulat dari teori VSEPR itu adalah untuk mencapai kestabilan molekul yang maksimum, pasangan-pasangan elektron pada kulit terluar atom pusat harus tersusun sedemikian rupa sehingga berada sejauh mungkin satu dengan lain agar tolakannya minimal. Ya, jadi kalian tahu bahwa kan yang terlibat dalam ikatan itu adalah elektron. Nah, elektron itu dia kan otomatis akan saling tolak menolak sesamanya karena mereka bermuatan negatif. Prinsip alam, ya, udah hukum alam bahwa yang sama-sama yang muatannya sejenis itu akan selalu tolak menolak. Nah, jadi prinsip dasar dari teori VSEPR itu adalah untuk mencapai kestabilan molekul maksimum. Jadi pasangan elektron pada kulit terluar itu pada atom pusat itu harus tersusun sedemikian rupa dan berada sejauh mungkin sehingga tolakannya minimal. Nah, jadi molekul pada teori VSEPR ini dituliskan dengan rumus dasar ini. AXM EN. Nah, ya, di mana A ini merupakan atom pusat, ya. A adalah atom pusat. X adalah atom atau kelompok atom yang mengelilingi atom pusat. Ini, ya, yang mengelilingi atom pusat. Dan E adalah pasangan elektron bebas. Ya, jadi rumus
dasarnya adalah AX ini. Nah, jadi kalau dibuat biar lebih gampang ya. Ya, di mana A adalah atom pusat, X ini. Ya, ini dia dasar dari postulat dasar dari teori VSEPR. Nah, kemudian pasangan-pasangan elektron kulit valensi atom pusat itu terdiri dari 2 atom atau lebih, ya. Yang terdiri dari 2 atom atau lebih dapat berupa pasangan elektron ikatan dan bisa berupa elektron bebas. Nah, jadi kayak yang contoh ini tadi. Jadi pasangan elektron di sekitar atom pusat itu bisa dia merupakan pasangan elektron ikatan, bisa juga yang bebas. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ini kan ada yang berikatan nih. Ini pasangan elektron ikatan yang membentuk ikatan. Dan di sekitar atom S ini juga ada pasangan elektron, tapi dia nggak membentuk ikatan. Ini yang disebut sebagai pasangan elektron bebas. Sedangkan yang berikatan itu pasangan elektron ikatan. Itu tadi maknanya ya. Jadi pasangan elektron kulit valensi atom pusat itu yang terdiri dari dua atom atau lebih itu bisa berupa pasangan elektron ikatan dan bisa pasangan elektron bebas. Jadi ada dua. Tapi ada juga nanti hanya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya 0, ada juga ya. Nah, PEB katanya mengikat lebih kuat dibanding menolak lebih kuat. Jadi pasangan elektron bebas itu dia lebih kuat tolakannya dibandingkan pasangan elektron ikatan. Nah, jadi kalau dibuat urutan kekuatan tolakan itu adalah yang paling kuat itu adalah antara PEB dengan PEB. Jadi pasangan elektron bebas, kalau ketemu pasangan elektron bebas itu dia lebih kuat tolak menolaknya dibandingkan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Dan juga yang paling kuat tolakannya itu, yang paling kecil tolakannya pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Contohnya misalnya ada senyawa A, kemudian ada senyawa B. Nah, bilanglah kalau si A ini dia punya elektronnya ada 1, 2. Nah, ini berikatan 1 dengan si B. Nah, kan? Nah, kemudian bilanglah 2 di sini nanti ada di sini ada 1, 2, di sini juga ada 1, 2, kemudian di sini ada 1 B lagi ya. Saya gambarnya ke bawah aja. Ini B. Nah, sehingga nanti ada 1 lagi. Ini ya. Jadi nah, ini atom pusatnya si A ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, nah ini ada 2 buah elektron. Ini ada 2 buah elektron. Ini juga, ini yang membentuk ikatan. Ini juga yang membentuk ikatan. Nah, A ya ini ya yang ada di atas A ini, 2 buah ini, inilah yang disebut sebagai P, E, P ya, B. Nah, ini juga PEB-nya. Ini PEB. Sedangkan yang berikatan ini antara A dengan B, ini namanya pasangan elektron ikatan. Ini juga P, E, I. Nah, katanya antara PEB dengan PEB, nah jadi ini ya ini dia paling kuat tolakannya. Jadi ini akan saling tolak menolak. Nah, ini yang paling kuat. Nah, kemudian antara PEB dengan PEI ini lebih lemah tolakannya dibandingkan antara PEB dengan PEB. Nah, kemudian PEI dengan PEI, antara PEI yang ini dengan ini lebih lemah lagi tolakannya. Jadi urutan kekuatannya itu yang pertama PEB dengan PEB yang paling kuat, kemudian PEB dengan PEI yang kedua kuat, yang ketiga yang paling lemah adalah PEI dengan PEI, ini yang ketiga. Nah, jadi nanti kalau digambar sudutnya, maka ini nanti paling jauh dia berdua. Yang ini nanti yang paling dekat antara PEI dengan PEI. Silakan diulang-ulang penjelasan ini ya. Nah, tolakan antara pasangan-pasangan elektron ini akan
akan saling mempengaruhi sehingga tolakan minimum dapat dicapai. Jumlah PEI dan PEB pada atom pusat dapat diketahui dari struktur Lewis molekul tersebut. Jadi kuncinya adalah kalian harus bisa membuat struktur Lewis, ya. Nah, menurut teori VSEPR, ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 dianggap sebagai satu jenis ikatan. Jadi dianggap ikatannya tunggal. Tapi kekuatannya dia lebih besar daripada ikatan tunggal dan mempengaruhi sudut ikatan. Nah, selain itu, kalau ada satu buah elektron, misalnya elektron tunggal, itu dianggap sebagai satu pasang elektron. Ini kalau pada VSEPR. Mana contoh yang tadi elektronnya tunggal, itu misalnya tadi pada di awal-awal tadi ada contohnya. Nah, ini. Nah, ini kan P-nya itu ada satu elektron tunggal nih. Nah, kalau pada teori VSEPR ini dianggap sebagai satu pasang, ya. Itu. Nah, kemudian ini ya, molekul yang mempunyai PEB diberi rumus umum dengan simbol A untuk atom pusatnya, X untuk atom-atom yang terikat pada atom pusat, dan E untuk pasangan elektron bebas. Nah, bila salah satu atom X pada molekul X3 yang mempunyai bentuk segitiga datar diganti PEB, maka menjadi AX3. Nah, misalnya ini ada senyawa ada 3 buah, ada AXX. Nah, maka ini kalau dibuat menurut ini kalau dibuat dia jadinya A, ya. Nah, kemudian X, ada berapa buah X-nya? Di sini kita lihat. Sorry, ini kenapa nggak bisa dibawa? Nih ya. Jadi A, X-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kemudian E-nya ada nggak? Oh, nggak ada pasangan elektron bebas, maka 0. Nah, kalau 0 maka cukup ditulis AX3. Nah, sedangkan kalau yang sini, kalau kalian lihat, ini A, ya, atom pusatnya A, kemudian dia ada X-nya atau A yang berikatan dengan A ini ada 2, maka AX2, kemudian ada satu pasang elektron bebas, maka AX2E1, atau satunya nggak perlu ditulis, jadi AX2E. Nah, kemudian nanti dari sini nanti kalian lihat ke tabel AX3 ini bentuknya apa? Oh, segitiga datar. Ketika satu buah X ini digantikan dengan pasangan elektron bebas, nah, jadi AX2E bentuknya. Jadinya kalau ini udah hilang, otomatis jadi bentuk bengkok, ya. Nah, oke. Pada molekul AX2, karena kekuatan tolakan antara PEB dan PEI-nya itu besar, maka PEI dapat diramalkan punya sudut. Oke. Jadi kalau dari yang pertama AX3 ini tolakannya gimana? Kalau kita lihat, nah ini kan pasangan elektron bebasnya nggak ada, yang ada kan pasangan elektron ikatan nih. Nah, maka ini pasangan elektron ikatannya ya, berarti dia bentuknya segitiga ini. Tapi begitu satu buah X ini menjadi pasangan elektron bebas, otomatis pasangan elektron bebas ini kan dia lebih kuat tadi tolakannya. Nah, maka dia ini akan menolak pasangan elektron ikatan dengan sangat kuat. Nah, jadi dia nggak mau deket-deket. Nah, jadi dia punya kekuatan lebih. Nah, otomatis sedangkan PEI ini yang PEI berdua nih, ini atau saya buat warna lain biar beda. Nah, ini yang merah ini adalah tolakan PEI ini lebih kecil. Makanya nanti sudut antara pasangan elektron ikatan dengan elektron ikatan ini jauh lebih kecil dibandingkan sudut antara pasangan elektron bebas dengan sudut pasangan elektron ikatan. Makanya nanti kalau di sini sebelumnya kalau kita tahu satu lingkaran ini dia 360, ini kalau dibagi 3 jadi per ini dia 120 ya. Nah, begitu dia tadi X-nya diganti dengan pasangan elektron bebas, maka sudutnya itu antara X dengan X ini udah nggak lagi 120, tapi sudah lebih kecil dari 120. Kenapa? Karena adanya tolakan pasangan elektron bebas. Silakan diulangi penjelasan ini supaya bisa lebih kalian pahami. Oke, kemudian dengan cara yang sama, itu juga bisa diramalkan sudut ikatan pada molekul CH4, NH3, dan H2O. Oke, kita lihat ya. CH4, berarti CH4 kalau kita buat atom pusatnya, coba. Nah, ini yang mana? C dengan H. Ingat, yang paling sedikit jumlahnya. C1H4. Maka atom pusatnya adalah si C. Nah, kemudian di sini kita buat di sini si H. Nah, di sini juga ada H. Ini H. Kemudian di sini juga H. Nah, satu
lagi di sini H-nya ya. Ini juga H. Nah, ini untuk CH4 ya. Nah, ini kan seperti ini. Kemudian ingat atom C itu dia punya 4 buah elektron valensi. Kita buat di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, kemudian sedangkan H itu dia karena dia di golongan 1, dia punya 1 buah elektron valensi. Di sini 1, di sini 1, 1, 1. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat, ini berarti pada CH4 dia punya elektron ikatan ya. Elektron ikatannya ada CH, CH, CH. Punya pasangan elektron bebas? Nggak ada. Kenapa? Karena semua elektron valensi pada si C dipakai untuk berikatan dengan H. Nah, dari sini kalau kalian mau buat apa namanya strukturnya, berarti C tadi dilambangkan atom pusatnya C ya, berarti kita buat A. Nah, kemudian C A X tadi kan substituennya ini adalah yang atom yang berikatan dengan atom pusat itu X. Nah, sekarang coba lihat X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti AX4. Nah, ini kalau dasarnya tadi sudutnya itu ini bentuknya lingkaran, berarti kalau dibagi 4, di sini sudutnya adalah 360 dibagi 4 berarti 90 derajat. Nah, ini contoh 1. Nah, kemudian kalau dia NH3. Nah, kita lihat sekarang. Untuk NH3 berarti ada N. Nah, di sini ada H. Kemudian di sini ada H juga, tapi ini kita buat agak dekat biar jangan jauh kali. Di sini satu lagi juga ada H. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi ini ya. Nah, sekarang si N itu dia golongan 5, berarti dia punya 5 valensinya ya. Punya 5 valensi. Kita tulis berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Nah, kemudian si H tadi masing-masing dia punya 1 kalau si H. Maka di sini 1, 1, 1. Nah, sekarang baru kita buat. Nah, tadi N ya, berarti atom pusatnya N, itu lambangnya tadi A, kemudian X. Nah, ini yang berikatan langsung dengan atom pusat ada berapa? 1, 2, 3. Berarti AX3. Nah, kemudian ada nggak E-nya, pasangan elektron bebas? Ada. Berapa buah? Ada nih, 1 pasang. Ada 2 buah elektron. Berarti AX3E. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita prediksi kira-kira sudutnya gimana. Nah, kalau tadi kalau dia keempat-empatnya ini kan 3 yang ikatan, 1 pasangan elektron bebas. Kalau yang ini 4-4-nya ikatan, sudutnya 90. Nah, ingat. Jadi yang tolakan tadi, ingat ya, yang penjelasan tolakan. Nah, ini kan pasangan elektron bebas nih. Ada 1 buah pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini akan menolak si pasangan elektron ikatan. Dia akan menolak kuat. Nah, ini yang paling kuat. Otomatis nanti pasangan elektron ikatan ini kan dia akan lebih mendekati satu sama lain ya. Walaupun mereka saling tolak menolak juga, tapi kekuatannya lebih lemah dibandingkan tolakan pasangan elektron bebas. Sehingga nanti sudutnya ya, sudut yang antara ini pasangan elektron ikatan yang ini dengan yang ini justru semakin kecil sudutnya. Nah, ini sudutnya makin kecil. Ini makin kecil. Kenapa? Karena ditolak oleh si pasangan elektron bebas. Karena pasangan elektron bebas itu yang punya kekuatan, punya power ya. Sehingga kalau kita prediksi nanti sudutnya itu dia pasti akan lebih kecil dari 90. Jadi nggak lagi 90 kalau tadi dia kalau ada ikatan pasangan elektron ikatan dia 360 itu dibagi 4 jadi 90. Maka kalau ini karena satu pasangan elektron ikatannya itu berganti menjadi pasangan elektron bebas, otomatis akan ditolak kuat, maka sudutnya jadi lebih kecil dari 90. Nah, ini ya. Nah, strukturnya berubah juga jadi AX3E. Dasarnya tadi dari AX4. Nah, gimana kalau ini kalau satu pasangan elektron bebasnya? Kalau seandainya contohnya pada H2O. Nah, ini kita buat satu lagi pada H2O. Berarti H-nya 2, O-nya 1. Maka atom pusatnya adalah si O. Nah, kemudian di sini H, satu lagi di sini H-nya.
Oke, nah ingat elektron valensi daripada si oksigen itu elektron valensinya adalah 6 karena dia golongan 6, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau tanya, Bu, kenapa nggak 1, 2 di atas di bawah? Nah, tapi ingat, nah itu kalau dia bentuknya linier. Ingat, ini dia punya 2 buah pasangan elektron. Nanti ya, saya kasih nampak contohnya ya. Nah, kemudian si OH ini dia juga punya 1 buah elektron. Ini 1, ini 1. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ini pasangan elektron ikatannya. Ini pasangan elektron ikatannya. Sedangkan yang ini adalah pasangan elektron bebas. Ya, ini pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dasarnya itu tadi bentuknya adalah AX4. Nah, AX4 berarti kan elektron bebasnya 0. Kalau ini kalau kita buat jadinya A X-nya ada berapa? 1, 2. Berarti AX2. Kemudian E. Ada pasang elektron bebasnya? Ada, yang kuning ini. Berapa buah? Ada 4. Berarti ada 2 pasang. AX2, E2. Nah, ya. Nah, kemudian dari sini kalau kalian lihat tolakannya, nah, ini kan yang pasangan elektron bebas ini dia akan saling tolak-menolak nih. Nah, ini kuat nih. Ini paling kuat tolakannya. Nah, sehingga ini juga akan semakin kecil sudutnya. Kenapa? Karena dia makin mendekat nih. Ikatan H dengan O, pasang elektron ikatannya ini makin kecil. Makanya nanti si ini jadi bentuknya O, sudutnya ini H, ini H. Jadi bentuk V terbalik ya. Nah, jadi nanti di sini dia tuh 2, 3, 4. Kenapa bentuknya V nggak linier? Karena ini ada tolakan pasangan elektron bebas yang sangat kuat, sehingga ini dia sudutnya kalau nanti dasarnya dia 120 kayak gini, jadinya lebih kecil dari 120. Jadi lebih kecil dari 120. Lebih kecil. Nah, kalau data eksperimen dia 107,3 ya. Nah, kalau NH3 tadi lebih kecil dari 90 ya. Kenapa? Kalau ini tadi kalau kita lihat di sini, nah, dasarnya dia malah lebih kecil dari 109,5 juga. Ya, ini dia. Ini penjelasannya, cara menentukan rumusnya ya. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa menentukan rumusnya, nah dari situ nanti kalian tinggal melihat ke tabel untuk melihat bentuknya. Nah, misalnya ini. Nah, jadi tadi misalnya AX2 bentuknya linier. Tadi yang 4 ini. Nah, AX4 contohnya tadi pada CH4 bentuknya tetrahedral. Sudutnya 109,5. Nah, ya. Kemudian kalau yang tadi yang saya buat itu perkiraan ya, ecek-eceknya. Nah, ini yang faktanya ya. 109,5. Nah, begitu satu buah pasangan elektron ikatannya itu diganti dengan pasangan elektron bebas, maka sudutnya jadi lebih kecil. Penjelasannya yang tadi, contohnya NH3. Nah, begitu ternyata kalau tadi dari dasar AX4 jadi AX3 karena ada satu pasangan elektron bebas. Kemudian jadi 2 buah pasangan elektron bebas, jadi E2, berarti AX2 E2. Totalnya tetap 4 dia, ya. Ada 4 pasangan elektron di sekitar atom pusat. Cuman terdiri dari 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas, maka bentuknya jadi bentuk V. Ini contohnya H2O, ya. Insya Allah nanti bentuk tabel ini akan saya bagikan di LKM untuk kalian memudahkan dalam kalian menentukan sekaligus kalian meramalkan bentuk dan sudutnya. Nah, jadi ini langkah-langkah dalam meramalkan bentuk molekul ya. Yang pertama tulis struktur Lewis seperti yang sudah saya kasih tahu tadi contohnya untuk CH4, CO2 dan CH4, NH3 dan H2O. Yang pertama tulis dulu struktur Lewis. Kemudian berdasarkan struktur Lewis itu kalian bisa tahu pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, ya. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatan. Kemudian jumlah pasangan elektron bebas. Nah, kemudian kalian tinggal menuliskan jumlah dan jenis ini, domain ini, pasangan elektron ikatan kah, pasangan elektron bebas kah, dengan ini AXME6, di mana A ini atom pusatnya, X ini adalah pasangan elektron ikatannya,
M ya. M ini ada jumlah pasangan elektron ikatan dan N ini adalah jumlah pasangan elektron bebas. Nah, setelah kalian dapat rumus AX MEN-nya, kemudian kalian tinggal melihat tabel yang ini tadi untuk menentukan nama dan bentuk molekulnya. Ya. Nah, ini contoh misalnya untuk disuruh ramalkan bentuk molekul untuk pH3 dengan menggunakan teori VSEPR. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu struktur Lewis dari pH3. Nah, kita tahu, kita buat dulu, ini ada P, kemudian di sini H, di sini H, nah, di sini saya satu lagi buat H-nya, H. Nah, ingat atom pusatnya P. Kenapa P? Karena jumlahnya lebih sedikit dibanding H ya. P1, H itu ada 3. Nah, kemudian baru kita masuk ke struktur Lewisnya. P. Fosfor itu golongan 5. Berarti dia punya 5 buah elektron. Nah, ada 3 buah H. Berarti 3 buah elektron si P ini akan dipakai bersama-sama dengan si H. Nah, ini elektronnya 3 buah. Nah, sedangkan yang bebasnya kita buat di atas. Ini pasangan elektron bebas. Ini bentuknya dot ya. Oke, nah kemudian sedangkan si H itu dia punya satu. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, oke, nah jadi dari sini ya, dari data ini kita tahu bahwa ini kan bentuknya ya, ini ada 3 buah pasangan elektron ikatan dan ada 1 buah pasangan elektron bebas. Nah, jadi jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 elektron ya. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatan 1, 2, 3. Berarti ada 3 buah pasangan elektron PI-nya. Kemudian jumlah pasangan elektron bebas ada 1 pasang. Ini ya, 1 pasang. Yang ini 3 pasang. Jadi dari situ kita kita tentukan rumus. Nah, tadi AX-nya tadi pasangan elektron ikatannya ya. PEI, jumlah PEI AX 3. Kemudian E. Nah, E itu ada berapa pasangan elektronnya? Ini rupanya didapat AX3E1. Nah, atau kalau mau dibuat jadinya AX3E ya, angka satunya nggak perlu ditulis. Nah, kemudian dari tabel kita lihat jumlah rumus untuk AX3E. Ternyata dia nanti dari tabel itu kita tahu bentuknya bentuk piramida segitiga. Jadi bentuk pH3 menurut teori VSEPR adalah AX3E itu bentuknya piramida segitiga. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Silakan diulang-ulang untuk lebih jelas. Nah, untuk tabel ini akan saya bagikan di LKM. Demikian saja penjelasan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.